Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hensadi Putri dengan NIM 333220029 dari kelompok 19 Praktikum PPM. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari tugas mingguan Praktikum PPM. Nah, berikut ini adalah soalnya. Pada nomor 1, PT PPM Furniture, sebuah perusahaan terkemuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 hari terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang mempengaruhi reputasi perusahaan. Setelah diselidiki lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik menyatukan komponen furnitur. Berikut adalah jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi selama 20 hari. Ini sampelnya. Buatlah peta kenali yang sesuai. Apakah proses produksi terkenali dengan statistik? Berapa nilai UCL, CL, dan LCL yang ada pada masing-masing peta yang sudah terkenali? Nah, kita di sini menggunakan uh, peta NP ya, karena sampelnya itu jumlahnya sama. Kita langsung saja mengerjakannya dengan software R. Kita update aja ke new project. Kita cari, sebelumnya saya udah masukin tabel-tabel dari soal tuming itu ke dalam bentuk Excel dan jadikan dalam satu folder. Kita cari ya, ini tugas mingguan PPM. Kita open, create. Nah, langsung aja ya, CTRL Shift N. Langsung saja, sebenarnya ini kita harus menginstal package dulu, tapi karena aku udah, kita tinggal aktifin aja ini dan QCC. Kita tinggal aktifin aja. Nah, udah ya. Langsung sini aja menginput data. Nah, kalau kayak gini kita lakukan aja langkah ini supaya lebih mempermudah atau enggak untuk mempersingkat mungkin. Nah, kita langsung tadi aja ke sini. Nah, ini ya, open. Nah, mungkin tapi bilang lebih sulit sih, soalnya harus masukin data berkali-kali. Ini kita pakai, kan kita mau ngerjain nomor 1 dulu. Kan kita soal 1 dulu ya dikerjain. Nah, udah nih. Ini soal 1 udah kebaca di sini. Langsung aja di sini kita run. Kita kan pakai peta kendali NP karena jumlah sampelnya tuh sama ya, jumlahnya itu. Jadi kita run aja, ini syntaxnya. Jumlah detektif, ini peta kendali NP, ini NIM aku. Kita run aja. Kita pakai ini lagi. Kita buat melihat apakah ada nilai yang di luar batas kendali. Ini ya, gak ada ya. Nah, jadi kita langsung aja melihat UCL, LCL-nya. Nah, UCL itu tadi, dia kan ditanyakan eh, apa peta kendali yang sesuai itu apa. Peta kendalinya itu pakai peta kendali NP. Lalu pagi sana itu prosesnya itu terkendali secara statistik, ya, karena nggak ada yang di luar batas kendali.
Nah, lalu berapa UCL ECL-nya? Nah, LCL itu 3,239398 dan UCL itu 24,966064. Nah, udah ya 61 segitu. Kita lanjut nomor 2. Kebaca di sini labelnya di soal 2, kita langsung import aja. Nah, ini udah sini, ini 1, ini 2. Langsung aja kita run yang bersoal 2 ini. Nah, ini ya ada 3 nilai yang luar batas kendali. Kita lihat apakah benar ada 3 nilai yang di luar batas kendali. Ya benar, ada 6, 18, sama 1. Kita memperbaiki pertanyaan itu dengan menghapus nilai-nilai itu. Kita perbaikan peta kendali, menghapus letak luar batas kendali. Soalnya itu ada 1, 6, 18. Kita run aja. Nah, kita lakuin lagi syntax buat memperbaikinya. Nah, udah ya, ini udah nggak ada lagi yang keluar batas, udah perbaiki. Jadi kita melihat rangkumannya ya. Berapa sih UCL-nya? Nah, jadi LCL itu 0,056693397, ya UCL itu 0,007909750. Itu ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3, PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batiknya itu berjalan dengan baik dan menghasilkan batik yang kualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Nah, ini data-datanya selama 25 hari ini. Nah, buat peta kendali yang sesuai, apakah proses tersebut terkendali dengan statistik, berapa UCL, CL, ACL-nya. Kita di sini pakai peta kendali, yaitu terkendali C ya. Dan soal nomor 3 ini, oh ya, aduh lupa lagi, maaf ya. Kita ulangi lagi langkahan tadi. Sebenarnya ini aku nggak bisa langsung kayak gitu, nggak tahu kenapa. Tapi aku tahu kita harus kayak gini. Sebenarnya ribet banget ya. Bentar, potong dulu. Apakah benar? Kan ya. Hmm. Nah, ini ya, ini untuk tabel soal nomor 3. Kita import. Nah, udah kebaca ya. Kita run aja di sini langsung. Nah, ini ada nilai yang di luar batas kendali, nilainya 18 ya, 18 benar. Nah, kita lihat apakah benar 18 itu luar batas kendali. Ya, 18 itu nilai yang keluar batas kendali. Kita melakukan perbaikan dengan cara tadi menghapus. Kita run aja. Kita run lagi peta kembali perbaikannya. Nah, udah di itu sih udah diperbaiki, malah ada lagi nilai yang batas kendali, yaitu nilai 8 ya. Kita lihat lagi apakah benar nilai 8 itu luar batas kendali. Iya, 8 itu di luar batas kendali, kita perbaiki lagi. Nah, kita bikin lagi syntax buat perbaikannya. Nah, setelah perbaiki lagi, ada lagi nilai yang di luar batas kendali itu nilai 17. Kita lihat lagi apakah benar 17 itu di luar batas kendali. Nah, 17 itu kita perbaiki lagi.
Nah, kita perbaiki lagi dengan sinteks petak nilai perbaikan. Nah, tapi di sini tetap aja ya nilai 7 sini kalau batas kendali. Jadi kita biarin aja kalau seperti itu, kita lanjut aja lihat rangkumannya atau nilai atau lihat UCL CL-nya. Nah, LCL-nya itu sebesar 0,8912564 dan UCL itu sebesar 20,52541. Kayak gitu ya. Kita lanjut soal nomor 4. Ini soal ini sinteksnya kita lihat dulu ya soalnya tadi lupa. Nah, PT PPMK Indonesia sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dalam produksi kain. Jika perusahaan untuk menjaga juga perusahaan ini untuk menjaga kualitas produk mereka. Selama 15 hari terakhir, mereka melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada kain yang dihasilkan. Berikut adalah jumlah cacat pada kain. Nah, soalnya sama ya seperti soal-soal yang sebelumnya. Kita lanjut aja. Di sini kita menggunakan peta kendali U. Kenapa kita menggunakan peta kendali U ini? Karena peta kendali U itu digunakan untuk memonitoring um, memonitoring jumlah unit yang diinspeksi atau sampel yang diambil jika jumlah tidak sama. Jadi kan kita lihat sampelnya nggak sama ya. Nah, sampel itu nggak sama, jumlah itu nggak sama. Kita lanjut aja. Oh ya, sebelum lupa sebelum lakukan itu kita import dulu database-nya. Nah, ini nggak sama kan jumlah unit yang diperiksanya. Jadi kita pakai sebenarnya sama aja petak kendali U dan petak kendali C itu. Tapi di sini kita pakai petak kendali U. Taran aja, taran. Kita lihat apakah ada yang di luar batas kendali. Ini petak kendali U ya. Dari sini nggak ada ya, nggak ada yang luar batas kendali. Coba kita cek lagi aja. Benar ya, ini nggak ada yang luar batas kendali. Langsung aja kita lihat UCL-nya. Nah, ini ACL itu sebentar lagi nih. Kita lanjut lagi ke soal nomor terakhir. Perusahaan kayu lapis PPM Cornish ini mengidentifikasi 7 jenis cat yang pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data catatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi. Berikut data jenis cat yang menjadi sumber penyebab masalah. Ini datanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 8. Nah, berapakah besar persentase masing-masing jenis cacatnya? Buatlah dalam bentuk diagram Pareto, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat tersebut dapat diminimalisasi. Kita lanjut aja ke pengerjaannya. Nah, ini untuk sinteksnya nomor 5. Effect soal 5 jumlah cacat. Ini sinteksnya jadi cacat kelima. Nah, jumlah cacat nih aku. Kita lihat aja. Oh ya, sebelumnya ini kita impor lagi aja database-nya. Sorry. Ini udah ada ya tabel-tabelnya. Kita import aja.
Turun lagi. Nah, ini ya, ini dari presentasi terkecil menuju terbesar. Nah, ini ada data warping. Itu memiliki presentasi yang lebih kecil ini. Ya, ini 22 sekian. Yang paling gede itu adalah lubang atau cacat lubang. Mungkin untuk perbaikannya, kita tulis ya soalnya tadi. Nah, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat tersebut dapat diminimalisasi? Mungkin kita perbaikannya itu udah untuk eh, apa? Untuk dari si pekerjanya ya harus memiliki kefokusan mungkin. Karena ini kan presentasi paling tinggi kan cacat lubang ya, cacat lubang. Jadi kemungkinan si pembuatnya itu kurang teliti atau enggak mungkin dia kurang dilatih lagi. Kita apa harus memperbaiki dari si pekerjanya dulu baru ke lingkungannya gitu ya. Dapat lihat lagi presentasi yang paling gede itu di cacat lubang. Kemungkinan ini faktor dari si faktornya itu dari si pekerjanya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pada modul kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.